Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo sahabat Equilibrium, selamat datang di Equals kami kali ini. Perkenalkan, saya Mega, selaku host pada podcast kali ini. Oke, bagaimana nih teman-teman Equilibrium? Senantiasa sehat dan bahagia ya. Podcast kali ini bakal seru karena kita kedatangan narasumber yang Masya Allah keren banget, perempuan cantik yang punya banyak prestasi, salah satunya itu Duta Pemuda Kota Makassar 2022. Nah, ada beberapa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita kenalan dulu ya. Oke, langsung saja saya persilahkan Kakak cantik untuk memperkenalkan diri. Silahkan Kak. Oke, thank you Mbak Host, luar biasa ya sore hari ini. Oke, terus sebelumnya perkenalkan, saya Andi Aisyah Nandriake, akrab disapa Ake. Saat ini saya aktif sebagai Ketua Forum Duta Pemuda Kota Makassar dan juga sekarang sudah menjadi tenaga ahli sebagai seorang data analis di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar. Dan untuk kuliah, sekarang saya masih kuliah juga, jadi masih sama, kita masih sama mahasiswa. Saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar, program studi hubungan internasional. Mungkin itu aja kali ya. Wah, itu dia penjelasan singkat dari narasumber kita. Buat teman-teman Equilibrium yang masih penasaran, dikepoin aja ya Instagramnya, ya kan? Oke, kali ini kita akan membahas topik yang relevan bagi para mahasiswa, yaitu membangun personal branding di media sosial. Nah, personal branding merupakan hal yang penting, terutama di era digital ini. Nah, karena dapat mempengaruhi bagaimana orang lain melihat dan memahami diri kita. Nah, bagi seorang mahasiswa, membangun personal branding yang kuat di Indonesia dapat membuka peluang karir yang lebih baik di masa depan. So, langsung aja ya, kita bahas sama-sama. Nah, pertama-tama kita bahas dulu ya soal si itu personal branding. Oke, kalau ngomong tentang personal branding, saya rasa ini adalah hal yang sudah akrab ya kita dengar di anak-anak muda, mahasiswa. Personal branding itu adalah proses. Jadi personal branding itu adalah proses untuk membangun citra ataupun diri kita pribadi. Nah, yang mana nantinya proses ini akan menghasilkan membangun persepsi orang terhadap diri kita sendiri. Ya, jadi dengan personal branding bukan hanya bagaimana membangun citra ataupun membangun karakter, membangun citra diri kita, tapi bagaimana supaya citra yang kita bangun itu bisa membentuk persepsi orang lain. Gitu. Jadi dengan personal branding orang bisa menilai diri kita sesuai dengan apa yang ingin kita bangun. Itu sih kalau personal branding. Terus apa tuh Kak bedanya personal branding dengan pencitraan? Oke. Personal branding dengan pencitraan, kalau kita ngomong sama ya, sama-sama dengan bagaimana membangun persepsi orang lain. Cuman bedanya, teman-teman, kalau personal branding itu ada poin yang membedakan. Yang pertama adalah kalau personal branding itu ada value-nya, ada nilainya. Yang dimana kalau pencitraan itu nggak ada nilainya. Jadi orang yang membangun personal branding itu ada nilainya. Entahkah itu dari kemampuan yang mereka miliki, dari karakternya, dari kapabilitasnya, ada value yang mereka tampilkan. Nah, kalau pencitraan itu nggak ada, benar-benar hanya menampilkan citra luarnya saja, gitu kan. Dan yang kedua, poin utamanya adalah kalau personal branding itu ditandai dengan konsisten. Jadi orang yang membangun personal branding, mereka akan menunjukkan konsistennya dalam membangun personal brandingnya. Beda dengan pencitraan. Pencitraan bisa saja hari ini dia tampil sebagai seorang aktris, besok dia tampil sebagai seorang musisi, lusa dia tampil sebagai seorang seniman, ya kan beda-beda. Itu bedanya. Jadi kalau personal branding dia akan konsisten dengan satu branding yang mereka bangun. Itu sih. Terus apa sih Kak manfaat dari personal branding bagi mahasiswa? Kalau untuk mahasiswa yang paling penting pastinya adalah untuk peluang kerja, ya. Jadi personal branding itu sangat penting untuk peluang kerja, teman-teman. Kalau kalian sudah bisa membangun personal branding kalian dengan baik mulai hari ini sejak kalian menjadi mahasiswa, itu menjadi modal awal buat kalian nanti gampang untuk dapat kerjaan dan bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan passionnya kalian, gitu kan? Orang kan bangun personal branding itu sesuai dengan passionnya mereka. Misal, saya beberapa saat ini sedang membangun personal branding sebagai youth activism, sebagai aktivis muda. Di sosial media saya tampilkan bahwasanya saya aktif di kegiatan A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Dan ternyata itu yang mendorong beberapa pihak untuk menawarkan pekerjaan kepada saya. Akhirnya mereka lihat, oh ternyata Angke ini beberapa konten di Instagramnya sering MC. Akhirnya tawaran-tawaran MC datang dari konten-konten yang saya upload gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi tenaga ahli di Dinas Pemuda dan Olahraga juga karena branding youth activism yang saya bangun. Jadi saya menampilkan bahwasanya saya saat ini aktif sebagai anak-anak muda aktivis muda. Akhirnya Dispora yang meng-hire tenaga-tenaga muda ini memberikan peluang bagi saya. Itu melalui personal branding yang saya bangun. Makanya saya bilang,
personal branding itu penting untuk pulang kerja. Jadi kita masih mahasiswa pun sudah bisa mendapatkan tawaran kerja kalau personal brandingnya bagus dan maksimal gitu. Terus gini nih Kak, mengapa sih personal branding penting dalam konteks bisnis? Ini bagus poinnya. Personal branding penting dalam media sosial. Ya perlu untuk kita sadari bersama bahwa memang hari ini kita hidup di era 5.0, di mana perkembangan teknologi informasi itu semakin berkembang pesat, gitu kan? Ya kalau sekarang kita tidak hanya dituntut untuk bisa berjalan seiring dengan media sosial, tapi sudah memang satu keharusan bagi kita, ya kan? Apalagi anak-anak muda era sekarang ya kita sudah wajib untuk bisa berdampingan dengan sosial media. Kenapa kemudian personal branding menjadi penting? Karena sosial media itu window of the world. Orang bisa mengetahui kita hanya dari sosial media kita, ya kan? Saya belum kenal sama orang yang ada di negara apa misalnya di Amerika misalnya, tapi dengan mereka melihat sosial media saya, yang dimana di sosial media itu ada personal branding yang saya bangun, mereka bisa akan tahu saya seperti apa, gitu kan? Mereka akan tahu karakter saya, makanya personal branding itu penting untuk kita gencarkan lagi di sosmed kita masing-masing. Terus bagaimana nih Kak seorang dapat membedakan antara personal branding yang kuat dan pencitraan yang tidak jujur? Personal branding yang kuat dan pencitraan yang tidak jujur. Kalau kita lihat secara general, kita lihat ya, mungkin susah untuk kita bedakan. Susah ya untuk kita bedakan. Kecuali memang kita mengenal orang itu bakal kita tahu bahwasanya oh ini pencitraan doang karena saya tahu orangnya seperti ini. Tapi secara umum ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk membedakan mana sih sebenarnya orang yang membangun personal branding dan hanya pencitraan semata. Ya balik lagi tadi, kalau personal branding itu ada value-nya, ada nilainya, entahkah itu dari kapabilitasnya mereka yang mereka tampilkan, misal mereka punya skill di bidang menggambar misalnya, itu kan ada nilai di dalam situ. Beda dengan hanya pencitraan semata. Orang yang cuma sekedar foto di depan pameran, itu kan belum tentu mereka bisa melaksanakan pameran itu ya kan, bukan mereka yang kreatif. Beda kontennya. Jadi itu bisa kita bedakan kalau kita sudah lihat kontennya, visualnya seperti apa, gitu. Dan mungkin kalau untuk personal branding yang benar-benar personal branding sama yang hanya pencitraan semata, ya bisa kita lihat dari balik lagi ke konsistennya. Kadang kalau orang kita buka feed Instagramnya, kita lihat kontennya dari awal sampai akhir semua tentang menggambar, oh berarti ini orang kemungkinan arsitek gitu kan, arsitek atau seniman gitu kan, kebaca itu, oh ya orang ini sedang membangun personal branding. Beda sama orang yang hanya membangun citra. Biasanya dia tidak konsisten, hari ini dia postnya tentang ini, besok dia postnya tentang ini, atau mungkin postingannya lebih ke hal-hal yang sifatnya FOMO gitu kan, fear of missing out. Orang misalnya lagi tren-trennya joget TikTok, mereka joget TikTok. Orang lagi tren-trennya apa misalnya, ada tren satu dia ikut tren satu, akhirnya fluktuasi insight di kontennya itu tidak sama, ya itu kemungkinan besar ini pencitraan semata. Terus bagaimana nih Kak, seseorang dapat membangun personal branding yang autentik dan konsisten? Membangun personal branding yang autentik dan konsisten. Yang pertama, yang perlu untuk kita lakukan adalah tentukan dulu tujuannya buat apa, gitu. Sebelum kalian membangun personal branding, tetapkan poin yang menjadi targetnya itu apa. Apakah kalian mau membangun personal branding ini hanya karena teman lingkungan kalian juga membangun personal branding, ikut-ikutan, atau memang kalian membangun personal branding ini adalah untuk kebutuhan kalian ke depannya. Nah, karena ini juga sejalan dengan semua hal ya kan. Kalau kita mau melakukan apapun itu, ya tentukan dulu tujuannya seperti apa. Bahkan dalam Islam ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Jadi kalau niatnya bagus, tujuannya sudah jelas, nanti ke depannya potensi untuk keluar dari tujuannya itu akan semakin kecil. Yang kedua adalah perlu kesadaran dan juga motivasi. Gitu. Jadi untuk menciptakan personal branding yang otentik ya harus ada motivasinya kita. Gitu. Jangan cuma sekedar ya hari ini mau bangun personal branding sebagai seorang MC besok berubah jadi seniman. Harus ada motivasinya dulu. Ya saya mau bangun personal branding sebagai seorang MC karena cita-cita saya adalah menjadi seorang MC. Misal seperti itu ya kan.
Karena jangan sampai kalau misalnya kalian tidak menentukan apa yang menjadi motivasinya kalian dalam membangun personal branding, nanti pada saat di pertengahan jalan dalam membangun personal branding ini tiba-tiba hilang arah, gitu kan? Nah, jadi sebelum mulai fondasinya harus buat dulu tujuan dan motivasinya. Selamat dulu ya guys. Oke, terus nih yang selanjutnya, apa saja sih aspek dari diri seseorang yang dapat dipilih untuk ditampilkan dalam personal branding itu? Oke. Aspek dalam diri kita. Yang pertama adalah keterampilan. Kalian punya keterampilan di bidang apa? Skillnya di bidang mana? Nah, skill ini bisa menjadi salah satu aspek untuk menentukan personal brandingnya kalian seperti apa. Yang kedua adalah keunikan. Jadi, cari tahu dulu yang membedakan saya dengan orang lain itu apa ya kira-kira. Keunikan saya ada di mana? Karena kita gampang menentukan personal branding kalau ada keunikan dalam diri kita. Jadi personal branding itu kan tujuannya adalah untuk mengatakan bahwasanya siapa Mbak Mega ya? Mbak Mega ini adalah Mbak Mega gitu loh. Orang tidak akan melihat saya Angke sebagai Mbak Mega, tidak. Karena dengan personal branding yang beliau bangun gitu kan. Jadi harus ada keunikan yang bisa menjadikan kamu itu beda dengan orang lain. Gitu. Jadi keterampilan, keunikan, yang ketiga juga adalah prestasi. Prestasi ini bisa dijadikan sebagai dasar dalam membangun personal branding. Jadi misal kamu adalah orang yang banyak menangnya di kejuaraan olimpiade misalnya, gitu kan. Dengan prestasi-prestasi itu kamu bisa membangun personal branding kamu, gitu. Untuk di bidang itu. Kamu misalnya sering juara bulu tangkis dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota sampai provinsi, kamu bisa membentuk personal branding kamu sebagai seorang atlet badminton. Itu sih kalau untuk aspek-aspek menentukan personal branding. Terus ada tidak strategi personal branding Indonesia yang dapat digunakan oleh seorang mahasiswa? Oke. Kalau strategi dalam membangun personal branding, yang pertama adalah know your passion. Tahu dulu passionnya di mana, gitu kan? Identifikasi dulu dirinya. Saya passionku, misalnya, kalau secara pribadi saya cerita dikit. Kalau saya adalah passionnya, saya adalah orang yang suka ngomong, gitu kan? Saya orangnya suka ngomong, saya orangnya suka public speaking dan lain sebagainya. Nah, dan saya tahu ternyata saya punya nilai plus di bidang itu, gitu kan? Dan ini berdasarkan penilaian saya pribadi, nggak apa-apa kita nilai diri sendiri, nggak apa-apa. Ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi memang ini adalah untuk mengidentifikasi potensi kalian di mana, supaya kalian bisa tepat sasaran gitu membangun personal brandingnya. Jadi contoh, saya suka ngomong, saya suka berkomunikasi, saya suka berpublic speaking. Orang-orang sekitar juga bilang saya seperti itu. Akhirnya, saya membangun citra saya sebagai anak muda yang aktif di kegiatan-kegiatan, yang dimana konten-kontennya itu lebih banyak pegang mic, gitu. Nah, dari situ orang bisa menilai. Orang ketika buka Instagram, buka misalnya portofolio saya, beliau akan menilai, oh, ini anak sering ngomong depan umum, gitu kan. Oh, ini anak kayaknya aktif gitu di kegiatan-kegiatan. Jadi, yang pertama adalah tahu dulu dirinya seperti apa. Tahu passionnya, tahu value-nya, dan tentukan arahnya mau kemana. Karena kalau sudah tahu dirinya di mana, potensinya di mana, untuk mengarahkan diri kita kemana itu jadi lebih mudah, gitu kan. Dan yang kedua ya balik lagi konsisten. Ketika sudah membangun personal branding di branding A, nggak usah coba-coba dulu untuk ganti di branding B. Coba dulu di A. Memang mungkin di pertengahan kita merasa kayak, kok nggak ada ini ya, kayak tidak berpengaruh ya personal branding yang saya bangun dengan apa yang saya dapatkan selama ini ya mungkin bukan tidak berpengaruh, tapi belum gitu. Jadi semuanya butuh waktu, butuh proses, tapi yang diperlukan adalah konsistensi. Terus apa sih Kak dampak dari personal branding jika tidak konsisten atau tidak autentik? Kalau tidak konsisten, tidak autentik ya tidak bisa capai apa yang menjadi target kita, gitu kan. Ya tujuannya personal branding adalah supaya orang mudah mengidentifikasi kita, supaya orang mudah mengenal kita. Contoh personal branding yang sukses, Raffi Ahmad. Raffi Ahmad ini kan dia seorang artis, ya kan? Sekalipun Raffi Ahmad itu pakai baju bola, orang tidak akan bilang dia pemain bola, ya kan? Orang bakal bilang, oh si Raffi Ahmad ini artis. Sekalipun dia mau pakai baju chef, dia mau pakai baju apa ya, pesulap dan lain sebagainya, orang bakal tahu dia sebagai artis. Karena personal branding yang dibangun itu sudah sukses, sudah melekat dalam dirinya. Karena apa? Konsistensinya. Jadi kalau misalnya dia tidak konsisten, dia tidak dia tidak memantapkan, memaksimalkan personal branding yang dia bangun, adalah orang tidak akan tahu siapa dia.
orang tidak akan mudah mengidentifikasi dia. Sehingga ya orang kalaupun dalam peluang kerja misalnya, dalam peluang kerja perlu kita sadari bahwasanya yang pertama di tracking itu adalah sosial media ya kan. Kalau kita mau ngelamar kerja yang di track sosial media kita. Nah kalau dari sosial medianya tidak ada personal branding yang efektif, ya mungkin bagian HRD-nya ini, bagian yang menerima karyawannya bakal tidak tahu kalian itu passionnya di mana, kalian itu seperti apa. Tapi beda kalau misalnya sukses personal brandingnya itu bisa menjadi pertimbangan plus bagi orang-orang yang ada. Artinya ya untungnya adalah kita lagi. Jadi kalau tidak efektif, tidak ada target yang kita capai gitu. Tidak memenuhi esensi dari personal branding itu sendiri. Oke, Kak. Terus bagaimana sih personal branding dapat mempengaruhi perspektif orang terhadap diri seseorang? Nah itu tadi. Jadi kalau misalnya personal brandingnya sudah kuat, ya orang akan kenal kita. Sekalipun kita sudah bangun personal branding, orang akan kenal kita sebagai apa yang kita bangun. Gitu. Sekalipun misalnya kita berada di situasi yang berbeda, kita menggunakan kostum yang berbeda, seperti contoh Raffi Ahmad tadi ya kan, dia seorang artis, mau dia pakai baju bola, orang bakal bilang dia artis, bukan pemain bola. Gitu. Jadi benar-benar personal branding ini bisa mempengaruhi persepsi orang. Contoh kecil misalnya, saya sering sekali kalau misalnya ketemu sama teman lama, teman SMP misalnya, teman SD, pasti komentar pertamanya adalah dia aktifmu sekarang deh aktifnya di kegiatanmu, banyaknya kegiatanmu, padahal sebenarnya tidak sebanyak itu. Cuma memang karena kontennya yang kita naikkan seperti itu, highlight Instagram yang kita jadikan highlight itu menunjukkan bahwasannya itu adalah salah satu bentuk aktifannya, orang akhirnya persepsinya seperti itu. Padahal kalau dilihat di real life, ya tidak. Kegiatan-kegiatan tambahan saya itu hanya sekitar 40% dari keseluruhan aktivitas saya. Tapi kalau dilihat dari Instagram mungkin kayak hari-hari orang kerja, kadang-kadang baru menjalankan seperti itu. Itu karena personal branding yang kita bangun. Artinya personal branding itu bisa mempengaruhi persepsi orang lain terhadap diri kita. Sukses kita untuk mempengaruhi orang. Gitu. Terus apa sih Kak tantangan yang mungkin dihadapi dalam membangun personal branding? Tantangan yang dihadapi yang paling kerasa mungkin itu ini ya, tiba-tiba hilang motivasi. Nah, ini dan di era-era quarter life crisis sekarang, ini permasalahan anak-anak muda juga, tiba-tiba kehilangan motivasi ya. Misalnya dari awal kamu sudah membangun personal branding kamu, tiba-tiba di jalan, kok ini kayak makin kesini justru hanya dapat kritik gitu kan, akhirnya motivasinya hilang. Nah itu menjadi tantangan terbesar gitu. Makanya tadi saya bilang supaya tidak menghadapi tantangan ini adalah kuatkan dulu fondasinya di awal, kuatkan dulu motivasinya, kuatkan dulu niatnya, tujuannya mau kemana gitu kan. Nah yang kedua adalah itu tadi komentar netizen. Jadi kadang semakin kita posting kegiatan kita, kadang semakin kita posting branding kita dalam proses personal branding ini, yang muncul itu hanya apa ya? Mungkin komentar-komentar negatif gitu kan. Ada yang komentar positif tapi tidak menutup kemungkinan ada komentar negatif. Ya bukan hanya di sosial media, mungkin di lingkungan sekitar kita juga ada yang beberapa orang yang nyinyir gitu kan. Nah itu juga menjadi tantangan juga. Tapi poin pentingnya adalah tantangan ini jangan dijadikan sebagai hambatan untuk terus maju membangun personal brandingnya kalian gitu. Karena ya dalam proses apapun itu, bukan hanya proses membangun personal branding, tantangan itu akan selalu ada gitu kan. Poinnya bukan untuk tenggelam dalam tantangan itu, tapi bagaimana kalian melewati tantangan itu dan terus melanjutkan apa yang jadi target kalian dari awal. Terus bagaimana nih Kak personal branding dapat membantu mahasiswa dalam membangun karir mereka? Nah, personal branding dalam membantu karir. Ini buat anak-anak mahasiswa, ini buat teman-teman seumuran saya juga, soalnya saya masih mahasiswa juga. Ya, personal branding, saya mungkin ingin menyampaikan bahwasanya mungkin mulai hari ini, silakan kalian untuk sadari betapa pentingnya personal branding ini. Silakan kalian untuk menetapkan apa yang menjadi value, apa yang menjadi potensi kalian, sehingga kalian bisa menentukan personal branding seperti apa yang akan kalian bangun, gitu kan. Dan karena apa? Karena memang personal branding ini penting untuk peluang kerja. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya bukan hanya personal branding di sosial media, tapi in real life, bahwasanya untuk mendapatkan pekerjaan, trackingnya itu dari karakternya kalian dulu, dari kapabilitasnya kalian, dari value-nya kalian. Kadang misalnya bahkan bukan sesuai dengan passionnya kita. Contoh misalnya, saya balik lagi mencontohkan diri saya. Contoh, saya membangun personal branding saya sebagai seorang youth activism, sebagai aktivis muda, anak-anak muda yang aktif di kegiatan-kegiatan. Ya, bisa dibilang sebagai freelancer lah misalnya.
Tapi justru tawaran pekerjaan yang datang adalah tenaga ahli data analis. Ini adalah hal yang sangat berbeda dengan kemampuan yang saya miliki, gitu kan? Hal yang sangat berbeda. Saya tidak punya pengalaman untuk mengukur data secara statistik dengan berhubungan dengan angka-angka, tidak. Apalagi jurusan saya ilmu sosial, saya ambilnya hubungan internasional. Tapi karena branding yang saya bangun itu ternyata dari youth activism ini bisa memberikan nilai bahwasanya oh anak ini ternyata anak yang mudah untuk paham dengan satu hal, anak yang mudah untuk beradaptasi, anak yang mudah untuk diarahkan, anak yang mudah untuk mengarahkan orang lain. Nah itulah yang menjadi dasar dari tempat saya bekerja sekarang, Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk merekrut saya, menawarkan saya untuk menjadi data analis. Gitu. Bukan karena background, tapi karena personal brandingnya, gitu kan. Kalau mau di tracking secara background yang real, saya tidak ada pengalaman menjadi data analis. Tapi karena personal branding yang saya bangun sebagai youth activism, akhirnya itu terkoneksi ke pekerjaan yang saya dapatkan. Nah ini poin pentingnya. Jadi bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan personal branding yang kalian bangun, tapi peluang pekerjaannya sangat luas kalau personal brandingnya maksimal. Itu dia teman-teman. 3. Nah, itu dia teman-teman seputar personal branding dari Kak. Nah, mungkin Kak ada nggak closing statement buat teman-teman Ekolips kita? Oke, closing statement. Ini buat anak-anak muda, buat mahasiswa-mahasiswa. Mulai hari ini coba deh untuk siapin lagi personal branding kalian. Yang belum bangun personal branding kalian mulai hari ini. Yang sudah bangun tetap konsisten jalankan personal branding kalian karena itu adalah strategi yang sangat penting untuk kalian mendapatkan pekerjaan di masa yang akan datang. Khususnya sekarang kita hidup di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi, sosial media semakin berkembang pesat. Manfaatkan sosmednya kalian. Jangan cuma buat upload konten-konten yang joget kanan kiri, tapi isi sosial media kalian dengan personal branding yang baik supaya menjadi modal awal kalian untuk sukses mendapatkan pekerjaan. Oke, terima kasih Kak Iya, sama-sama. berbagi wawancara tentang membangun personal branding. Nah, bagi seorang mahasiswa. Nah, terima kasih kepada seluruh pendengar kami yang luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.